Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Eko Cahyo Utomo dan Alamsyah di sini akan menjelaskan materi tentang aspek-aspek media penyiaran. Yang pertama adalah media penyiaran yang terdiri dari radio dan televisi merupakan salah satu media komunikasi massa di samping media cetak dan media tatap muka. Sedangkan media cyber seperti media online dan internet dalam penyelenggaraannya, media penyiaran diselenggarakan dengan manajemen karena harus melibatkan banyak sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, serta diselenggarakan dengan misi dan visi tertentu. Keterlibatan teknologi juga tidak terhindarkan dalam penyelenggaraan oleh lembaga sejenis. Oleh karena itu, aspek regulasi juga hadir dalam penyelenggaraan penyiaran. Terdapat beberapa aspek dalam penyelenggaraan penyiaran, yaitu 1. Komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan kepada banyak orang atau massa dengan menggunakan sarana media massa modern yang terdiri dari surat kabar, majalah, radio, televisi. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas. Yang kedua yaitu organisasi atau kelembagaan dalam penyelenggara atau operasionalnya penyiaran harus mengkoordinasi banyak sumber daya manusia dengan profesi masing-masing, sehingga menghasilkan satu produk dan satu pengudaran siaran. Persoalan dalam penyelenggaraan penyiaran pada umumnya terdiri dari 3 hal, yaitu administrasi, bidang program, dan bidang teknik. Yang ketiga yaitu teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur dengan efektif dan efisien. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah operasional. Dalam aspek operasional meliputi programming, program siaran, peralatan penyiaran, dan peralatan rekam. Programming atau lebih lengkapnya broadcast. Programming adalah pengorganisasian program radio atau televisi baik harian, mingguan, atau dalam periode bulanan. Stasiun penyiaran perlu mengadakan perencanaan program secara strategis, yaitu merancang acara sebaik-baik mungkin sehingga tetap menarik. Dan selanjutnya yaitu regulasi. Regulasi sendiri ialah suatu ketentuan yang dirancang, dirumuskan, dibentuk, dan atau diciptakan sedemikian rupa untuk menolong mengendalikan suatu kumpulan masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan destinasi tertentu. Dalam Undang-Undang Penyiaran terdapat 12 bab. Perihal yang dibicarakan dalam undang-undang ini antara lain asas, tujuan, fungsi, arah penyiaran, komisi penyiaran Islam, lembaga penyiaran, stasiun penyiaran, dan wilayah jangkauan siaran. Pelaksanaan siaran, sanksi administratif, peran masyarakat, pertanggungjawaban, penyidikan, ketentuan pidana, dan juga penutup. Pada awal mula Komisi Periklanan Indonesia itu disebut Dewan Periklanan Indonesia yang terdiri dari pelaku periklanan seperti pengiklan, pembuat iklan, dan komunikator iklan. Bergabung untuk mengikrarkan tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. Lalu mereka sepakat untuk menyempurnakan kembali tata krama tata cara periklanan Indonesia menjadi Etika Pariwara Indonesia. Etika pariwara ini mengalami beberapa kali perubahan mulai pada tahun 1996, 2005 hingga 2014, dan tidak akhir pada tahun 2019 itu masih
dalam tahap penyempurnaan dan pada tahun 2020, lebih tepatnya bulan Februari, etika pariwara Indonesia secara resmi telah diperbarui. Sedikit kilasan regulasi di Indonesia antara lain sebelum era kemerdekaan dan era kemerdekaan atau sering disebut Orde Lama dan Orde Baru dan juga era reformasi. Kebijakan pemerintahan Indonesia dalam mengatur sistem penyiaran dan produk regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, terus LSF Lembaga Sensor Film, dan selanjutnya peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Mungkin untuk materi ini hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.